Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show pada hari ini. Dan baik, kita akan mengangkat tema yaitu SITIK atau Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi Berbagi Pakai dan Terintegritas. Nah, tentunya ini berhubungan dengan informasi sendiri ya, terkait di sini adalah Dinas Kominsa Aceh. Assalamualaikum Bapak. Baik, sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Marwan Nusuf, BHSCMA, Kadis Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Baik, nah ini juga artinya di zaman digitalisasi ini ya Pak ya, kemudian zaman milenial ini juga artinya harus informasi itu begitu cepat didapatkan, begitu cepat diperoleh dan juga penyebarannya begitu luas. Nanti di sini juga pemerintahan sudah mulai juga menggunakan SITIK ini, artinya bukan hal yang baru lagi. Nah ini juga menjadi kewenangan dari Kominsa Aceh ini sendiri Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan sendiri seperti apa sih awalnya dari SITIK, apa yang dimaksud dengan berbagi pakai dan terintegritas ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah yang saya muliakan, mungkin terlebih dahulu saya menerangkan ya tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo atau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Ada 3 yang melayani urusan wajib non pelayanan dasar ya, yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Yang pertama masalah komunikasi dan informatika itu sendiri, kemudian masalah persandian, nah yang ketiga adalah data dan statistik sektoral ya, Kalau data dan statistik selain sektoral itu kewenangannya ada di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, terkait dengan SITIK ini sebenarnya itu bahasa yang tidak asing lagi oleh generasi sering disebut zaman now ya, generasi zaman now, milenial lah. Kalau milenial itu kan di bawah 40 dia ya, antara di atas 18 dan di bawah 40 tahun. Kemudian sistem informasi dan teknologi informasi komunikasi atau SITIK ya, sehingga kita mendengar ada yang namanya istilah 4.0 ya, sistem 4.0 yang kita dengar. Ada yang namanya industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Mungkin saya jelaskan di sini, kalau disebut dengan 1.0 itu zamannya mekanisasi dulu, seperti mekanik kan, mesin ya. Kemudian kalau 2.0 itu masifikasi, kemudian menggerakkan secara massal orang juga tentunya dengan memakai sistem mekanisasi itu. Kemudian yang 3.0 disebut dengan otomatisasi, kan otomatis itu kan, otomatis, serba otomatis kan, itu disebut dengan 3.0. Kemudian satu lagi yang disebut dengan 4.0 adalah digitalisasi. Nah, sekarang sudah ada lagi mungkin 5.0 ya, kita sebut saja di sini sampai 4.0 zaman digitalisasi kan, kan serba digital kita kan, TV juga ada TV digital dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ini semua tentu sistem yang dulunya kita jalankan memakan waktu yang lebih lama, sekarang dari sisi waktu sudah sangat efisien dan sudah sangat menghemat waktunya ya. Seperti misalnya ada dulu undangan-undangan rapat, misalnya besok ada undangan rapat, hari ini paling telat atau nanti malam sudah harus diantar undangan. Kalau sekarang kan enggak, mungkin setengah jam lagi mau ada rapat atau 1 jam ke depan mau ada rapat, tinggal di WA aja sekali WA itu sudah apa semua. Inilah kira-kira seperti itu gambaran sistem informasi dan teknologi informasi komunikasi. Nah, itu kan pengertian SITIK kan seperti itu kan. Kemudian kita sebut misalnya berbagi pakai
dan terintegrasi. Selama ini kan belum ya, kalaupun ada terintegrasi itu hanya sebagian kecil, sehingga data yang keluar dari satu instansi A atau organisasi A berbeda dengan data yang keluar dari organisasi lainnya. Baik. Sehingga menimbulkan ketidakseragaman data ya. Ini akibat dari sistemnya belum terintegrasi. Nah, kalau yang disebut berbagi pakai artinya bisa kita gunakan secara bersama-sama. Bersama-sama maksudnya di sini adalah misalnya ada satu aplikasi yang sudah ada di organisasi A, maksud saya ini dalam pemerintahan ya, instansi. Jadi oleh instansi yang lain tidak perlu membuat pengadaan lagi, boleh dipakai aplikasi yang sudah ada pada instansi A, yang A. Dipakai oleh instansi yang lain, A, B sampai Z misalnya, atau bahkan lebih. Nah, masalah nanti ada pengembangan kan itu lain cerita, boleh dikembangkan kemudian. Ini kira-kira maksudnya seperti itu secara bahasa sederhananya. Ya. Artinya sangat terkait antara berbagi pakai dan terintegrasi untuk berbagi di sini. Artinya adanya keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lain, ini sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat bisa dimelintas ataupun juga dapat menuju dan juga diambil oleh satu atau lebih dari sistem yang lain. Artinya dapat digunakan oleh instansi-instansi yang lain. Nah, artinya di sini juga ada penerapan integrasi sistem dalam pemerintahan kita, dalam pemerintahan Aceh. Nah, keuntungan ini sendiri apa sih nih Pak sehingga menjadi hal yang sangat penting SITIK ini? Ya, ini sangat penting SITIK ini. Yang pertama saya katakan tadi efisiensi waktu, kemudian efisiensi juga dari sisi dana, dia efisiensi. Kalau dulu kan seperti saya katakan tadi, contoh yang paling sederhana, kita memerlukan kertas yang begitu banyak. Bukan berarti sekarang kita nggak memerlukan kertas lagi, nggak seperti itu juga kan. Tapi dari sisi efisiensi itu lebih efisiensi. Seperti misalnya ada misalnya saya narasumber hari ini ya kan, kalau boleh saya hadir atau tidak, mungkin dari pagi walaupun misalnya sudah saya bilang misalnya boleh, mungkin mana tahu nanti setelah kira-kira menjelang jam 4 mungkin ada acara lain yang nggak bisa dielak ataupun ada hal-hal yang mungkin yang menyebabkan kita nggak boleh pergi ke sini. Nah kalau zaman sekarang ini kan mungkin bisa enggaknya nanti setengah jam udah bisa kita tahu di mana-mana kan sekarang ada HP ya kan, ada HP, dan mungkin ada juga yang namanya informasi-informasi yang kita dapati yang terintegrasi, artinya dalam satu grup itu mungkin tanpa dikasih tahu oleh Aceh TV, mungkin Aceh TV sudah tahu tanpa mengkonfirmasi ke saya bahwa saya bisa hadir atau tidak, karena mungkin ada saluran komunikasi yang lainnya yang lebih duluan mendapat berita itu. Nah, dari sisi keuntungannya berbagi pakai adalah dapat menghemat waktu, kemudian dapat menghemat anggaran. Artinya misalnya, dan ini tidak hanya diterapkan di sini ya, bahkan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Ada sistem atau aplikasi yang bisa kita pakai di pusat, di pemerintah pusat, bisa kita pakai di pemerintah daerah, walaupun nanti kita lakukan pengembangan berikutnya. Ya. Dan artinya SITIK ini juga sudah dimulai nih Pak untuk di Aceh sendiri? Nah, di Aceh sudah, kita sudah ada Pergub Peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2017 tentang pengelolaan TIK di pemerintah Aceh. Dan ini ada misalnya dinas ya, dinas di pemerintah Aceh yang memerlukan satu informasi, maksud saya yang memerlukan satu aplikasi, itu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kominfo dulu. Artinya Dinas Kominfo tidak sembarangan memberikan rekomendasi, mana tahu rekomendasi itu sudah ada aplikasi yang diminta oleh Dinas A misalnya, sudah ada pada Dinas B, jadi nggak perlu lagi kita melakukan pengadaan di Dinas A, tinggal pakai aja yang punya Dinas B, atau sebaliknya dinas yang sudah ada pada Dinas B mungkin bisa dipakai oleh Dinas C dan lain sebagainya. Artinya dari sisi anggaran kita lebih hemat.
jauh lebih hemat. Baik, itu juga tadi yang dimaksud dengan berbagi pakai dan terintegritas ini. Terintegrasi. Baik, terintegrasi. Nah, artinya juga ini memberikan, sehingga dapat memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Ya. Oke, artinya jadi tidak ada lagi perbedaan, lebih cepat, lebih efisien, dan tadi manfaatnya lainnya juga ada hemat waktu dan anggaran, ya. Nah, tapi bicara tentang ini juga bicara tentang data ini ya, Pak Marwan ya. Artinya data ini bisa saja suatu saat kemungkinan hilang. Apakah ini akan terjamin ini? Enggak, kalau kita sudah ada sistem seperti itu, misalnya di Facebook kita ataupun di WhatsApp kita kan, kalau misalnya di HP kan kita simpan data kita kan di langit, artinya di awang-awang kita simpan. Misalnya HP saya hilang, HP saya hilang kan sudah terintegrasi dengan email saya, ya kan. Kemanapun HP itu pergi, itu nggak persoalan. Nomor kontak itu saya beli HP yang lain, bisa kita koneksi dengan terintegrasi kita dengan email saya, nomor kontak nggak akan hilang. Kalau dulu kan begitu hilang HP kan kita susah. Harus mengisi nomor yang baru. Ya, apalagi HP-HP misalnya yang merek-merek tertentu bisa kita pakai scan slip jari. Bahkan nggak sembarangan orang bisa buka. Kemanapun dibawa HP itu nggak bisa dia buka. Nah, ini sudah pasti dari sisi penyimpanan data sudah pasti. Bahkan kita juga menyediakan backup data. Kalau misalnya di sistem kita nanti suatu saat misalnya, mana tahu ya kepengetahuan manusia ini kan terbatas. Mana tahu ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, misalnya rusak, error data di tempat kita bahkan ada backup data di tempat yang lain gitu. Adanya backup data di tempat yang lain sehingga juga data ini masih terjamin akan tetap ada. Ya, artinya itulah juga manfaat dari berbagi pakai dan terintegrasi ini sendiri. Baik. Dan pemirsa, cukup menarik bincang-bincang kita pada hari ini, artinya bagaimana informasi ini terkait bagaimana penerapan integrasi sistem dalam pemerintahan ini juga dapat digunakan oleh berbagai instansi ataupun SKPA yang ada di Aceh. Nah, lalu juga bagaimana agar masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait dengan pemerintah. Artinya sekarang tidak ada yang tertutup lagi ya Pak ya. Pemerintah, masyarakat wajib tahu. Nah, itu bagaimana ini Pak? Enggak, itu keterkaitannya dengan keterbukaan informasi. Kebetulan di pemerintah itu yang namanya Dinas Kominfo, Kadis Kominfo, ada yang namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama pemerintah Aceh adalah Kadis Kominfo, kemudian atasnya Sekdak, atasan langsungnya, kemudian baru Pak Gubernur, ya kan. Nah, semua kepala dinas Kominfo, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, itu adalah PPD utamanya. Kalau di kabupaten yang namanya PPD utama kabupaten atau kota ya. Kalau di provinsi ya PPD utama provinsi. Nah, informasi itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Oke, baik. Pak Marwan, kita akan lanjutkan lagi nanti tentang bagaimana keterbukaan informasi ini usai pariwara berikutnya bersama kami dalam program Talk Show.